ini kami akan menerangkan tentang karya tulis ilmiah yang beranggotakan saya sendiri, Fadiyati Salsabila, dan Muhammad Rizky Naufal. Dalam pembahasan ini kita akan menerangkan tentang karakteristik kalimat objektif dalam KTI, karakteristik kalimat ringkas dan jelas, karakteristik kalimat cendekia dalam KTI, karakteristik kalimat kesejajaran dalam KTI. Yang pertama, karakteristik kalimat objektif dalam karya tulis ilmiah. Kalimat bahasa Indonesia ilmiah dikatakan objektif bila mengungkapkan sesuatu dalam keadaan sebenarnya. Artinya, tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi atau bisa dibilang pendapat secara pribadi tanpa penelitian. Kedua, ciri objektif bermakna bahwa bahasa Indonesia ilmiah tidak boleh bersifat subjektif, yakni mengemukakan suatu pandangan dari sudut pribadi saja tanpa memperhatikan sudut pandang orang lain secara umum. Ketiga, penggunaan frasa saya rasa, kita duga, alangkah sekiranya itu dipengaruhi oleh emosi pribadi dan menjadikan kualitas keilmiahannya menjadi rendah. Contohnya yang terdapat dalam kalimat Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2005 yang mewajibkan buku pelajaran berlaku 5 tahun akan memicu ketidaksetujuan sebagian masyarakat. Dalam kalimat ini terlihat jelas tidak terdapat kalimat yang mengandung pendapat pribadi. Selanjutnya yang nomor 2, karakteristik kalimat ringkas dan jelas. Bahasa keilmuan berciri ringkas dan jelas. Yang dimaksud dari ringkas dan jelas itu adalah pemakaian unsur bahasa di dalamnya hemat unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsional dalam mengungkapkan gagasannya bisa dibuang agar tidak terlalu panjang. Selanjutnya, jelas berarti gamblang dan tegas dan tidak meragukan bahasa Indonesia ilmiah yang berfungsi sebagai alat pengungkap gagasan ilmiah secara jelas. Agar gagasan yang diungkap jelas, bahasa yang digunakan harus jelas. Bahasa yang jelas itu tidak hanya membantu penulis mengungkapkan gagasannya secara jelas, tetapi juga membantu pembaca untuk menangkap gagasan yang dikandung tulisan tersebut. Karena itu, pembaca akan lebih mudah memahami gagasan yang diungkapkan dengan bahasa yang jelas. Selanjutnya yang ketiga, karakteristik kalimat cendekia dalam karya tulis ilmiah. Bahasa Indonesia ilmiah bersifat cendekia. Maksudnya bahasa itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Menurut Moilino, menyatakan bahwa bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat, seksama dan abstrak. Kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif sehingga suku-suku kalimatnya sejalan dengan proposisi logika. Jika sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua buah dan tiap-tiap gagasan itu memiliki hubungan kausalitas, dua proposisi beserta hubungannya itu harus tampil secara jelas dalam kalimat. Yang keempat, karakteristik kalimat kesejajaran dalam karya tulis ilmiah. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten atau penggunaan bentuk-bentuk yang sama untuk menyatakan gagasan yang sederajat. Contoh kalimat tidak sejajar. Penelitian ini memerlukan tenaga yang terampil, biaya yang banyak, serta cukup waktu. Contoh kalimat sejajar. Penelitian ini memerlukan tenaga yang terampil, biaya yang banyak, serta waktu yang cukup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.